Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Kali ini gue ngebawa komik yang bisa banget matahin stigma kolot yang bilang baca komik itu bikin bodoh. Dan komik ini juga jadi bukti, bisa loh baca komik dan belajar itu jadi satu kesatuan dalam kegiatan yang sama. Komik yang gue bawa ini berjudul Cerdas Tanpa Jadi Ilmuwan, karya Katrina Rahmafika. Sebelum gue mulai komiknya, gue mau cerita dulu dikit. Sebenarnya sebelum gue bikin episode ini tuh, gue udah niat banget mau bikin episode podcast dengan karya Kanana yang lain gitu. Yang statusnya udah hiatus selama 5 tahun, tapi masih gue tungguin. Nah, pas gue mau nyiapin untuk bikin, gue dapet notif di Twitter. Ternyata komentar gue kepilih buat dapetin versi cetak komik online yang udah beres beliau garap, yang judulnya Cerdas Tanpa Jadi Ilmuwan ini. Jadi ya, sayang banget kan ya, udah dapet versi cetak ofisialnya kalau nggak disikat. Mungkin kali ini akan cukup berbeda dengan komik yang gue bahas sebelumnya, karena komik yang gue bahas ini adalah komik edukasi. Untuk komiknya sendiri, Cerdas Tanpa Jadi Ilmuwan ini ngebahas tentang literasi keilmuan yang berfokus untuk ngenalin pemikiran saintifik dan diharapin pembacanya bisa ngebangun pola pikir kritis untuk kehidupan sehari-hari. Dan edukasi di buku ini tuh nggak berhenti di konten komiknya doang. Di akhir halaman komik ini tuh ada lembaran pribadi di mana kita bisa nulisin apa yang kita dapat dan yang mau kita lakuin abis baca komik ini. Jadi nggak cuma lembaran evaluasi kayak di LKS sekolah, tapi juga ada sarana buat kreativitas lah. Oke, sebelum ngebahas isinya lebih lanjut, mungkin gue mau cerita lagi dulu. Soalnya tipe dan struktur komik ini emang rada beda gitu. Gue biasanya pakai kerangka world building, plot, dan karakter. Tiap kali gue mau ngebahas komik gitu. Ya di luar 3 itu ada sih, cuma biasanya variatif lah tergantung komiknya. Nah gue gak tahu nih, cara ini masih tetap works atau enggak buat komik ini. Kemungkinan sih bakalan jadi lebih banyak opini pribadi ya, tapi ya kita coba aja dulu lah. Komik ini tuh pakai kondisi dunia nyata. Ya iya dong, udah pasti yang dipakai harus dunia nyata, di mana hukum fisika dan hal-hal logis lainnya berlaku. Soalnya yang dibahas di komik ini tuh kan soal keilmuan, apalagi lumayan banyak sejarah yang diselipin di tiap babnya gitu. Dan ditambah lagi nggak cuma kondisi dunia nyata, tapi komik ini tuh juga pakai kondisi sosial di kehidupan kita sekarang gitu. Terus untuk plot, gue nggak tahu ini bisa disebut plot atau enggak, tapi komik ini tuh ngebagi pembahasannya jadi 5 episode yang sekuensial gitu. Alah, kan ngomongin komik edukasi bahasanya jadi ikutan ke bawah. Berurutan. Mulai dari ngebahas sejarah gimana manusia mulai bersains sampai ke kemampuan logika dan berinformasi dengan cerdas gitu. Terus untuk karakter, sebenarnya nggak ada karakter tetap ya di komik ini. Ada sih beberapa karakter yang ngejelasin sesuatu atau meragain suatu kejadian, tapi untuk tiap episodenya tuh nggak pernah ada karakter yang sama, selalu beda gitu. Nah kan, ternyata susah juga kalau pakai template yang biasa. Ya udah, langsung ke opini gue aja deh. Buat gue komik ini tuh informatif, jelas. Kalau nggak informatif bukan komik edukasi namanya. Dan kayaknya sih, kendala yang dialamin sama komik-komik edukasi secara general tuh terlalu banyak teks. Ya mungkin karena kendala keterbatasan halaman dan banyaknya materi yang mau disampaikan. Tapi saking banyaknya tulisan tuh gue jadi ngerasa gambarnya Kanana ini jadi kayak cuma pelengkap aja gitu. Dan gue harus ngebaca sampai beberapa kali dulu sih sampai bisa nangkep maksud utama dari episodenya. Ya nggak tahu ya, mungkin ini mah karena faktor gue lemot nangkepnya aja. Terus gue juga ngerasa komik ini tuh buat punchline, penekanan atau semacam itu, cara yang dipakai tuh dengan nebelin huruf atau ngasih warna di text box gitu. Jadi ngerasa sayang banget aja. Soalnya gue suka banget sama komiknya Kanana yang sering bisa nyampein pesannya lewat gestur di gambarnya gitu. Kalau misal lu belum pernah baca komik yang beliau gambar kayak Merah Putih Emas atau Gastronomel, mungkin lu inget di kisaran 2018-an ada komik pendek di sosmed yang nyeritain tentang gimana kalau ketemu diri sendiri yang masih 10 tahun. Iya, yang sempat viral beberapa minggu itu, yang pakai hashtag komik 10 tahun. Dan sempat di-recreate sama banyak artis juga. Nah buat gue delivery beliau tuh sejago itu gitu. Oke,
Balik lagi ke komik Cerdas Tanpa Jadi Ilmuwan ini, masih soal komik yang dirasa cukup wordy, gue menyadari teks di komik ini tuh didominasi sama narasi. Dialog dan balon katanya tuh nggak terlalu banyak. Dan gue sering ngedapetin beberapa kata ilmiah yang nggak begitu umum dipakai. Ya, nggak salah sih. Cuma gue rasa kalau tujuannya untuk informatif, pakai bahasa yang merakyat tuh lebih efektif nggak sih? Dan gue malah jadi kepikiran, sebenarnya target pembaca komik ini tuh siapa ya? Soalnya lagi-lagi buat gue, Kanana ini orang yang bisa ngasih perlakuan yang tepat sesuai dengan target pembacanya gitu. Gue pernah ngewawancara Kanana dulu waktu acara launching komik beliau di Gramet. Gue di situ baru tahu ternyata dengan judul, universe dan karakter yang sama, dia tuh sampai ngasih 2 cerita dan treatment yang berbeda gitu. Soalnya target pembaca webtoon dan komik cetak yang di launching tuh beda. Yang satu dengan tone yang lebih gelap karena diperuntukkan untuk remaja ke atas. Sedangkan yang satu lagi lebih colorful dan ringan lah karena pembacanya lebih muda gitu. Ya walaupun gue ngomongin soal komik Cerdas Tanpa Jadi Ilmuwan ini kebanyakan teks, tapi alur bacanya tetap jelas loh sampai halaman terakhir. Kadang kan kalau kita ngeliat panel atau teks yang rada numpuk, kita suka bingung tuh. Mana duluan sih ini yang dibaca? Tapi buat komik ini tuh, gue tidak merasakan hal itu ya. Dan komik ini pun isinya nggak melulu tentang penjelasan, ada gambaran aplikatifnya juga kok. Gue suka sama yang ada di episode 3. Di situ penceritaannya pakai full satu sketsa dari sebuah kegiatan hiking gitu buat ngejelasin teori-teori yang mau dia sampein. Mungkin gue rasa gue bakal lebih enjoy ngebacanya kali ya kalau episode-episode lain juga dipakai cara yang mirip-mirip kayak gitu. Terus untuk ilustrasi yang dipakai, gue rasa cukup on point ya. To the point banget malah. Cuma emang buat gue pace perubahannya terkesan terlalu cepat aja. Kayak belum sempat gue beres meresapi satu bahasan, udah ditambah lagi sama bahasan baru gitu. Jadi menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang mungkin tidak akan menjadi pilihan utama buat gue baca, tapi bolehlah lu baca-baca buat ngisi waktu luang. Apalagi udah pasti bakal nambah ilmu kan. Bukan berarti komik lain nggak ada ilmunya, tapi kan mau hal apapun yang disampaikan sama komikusnya, umumnya sebuah komik tuh bakalan lebih banyak unsur hiburannya dibanding edukasinya kan. Nah, kalau ini tuh sudah dipastikan lah unsur edukasinya jauh lebih banyak. Dan gue sangat mengapresiasi komik edukasi yang dibuat Kanana ini. Mungkin ada beberapa faktor yang bisa diimprove, tapi dengan terus ngebikin komik kayak gini, gue berharap nanti Kanana bakalan bisa dapet formula yang pas lah untuk bisa ngasih informasi dan edukasi yang lebih enak ke banyak orang gitu. Soalnya gue lihat udah cukup banyak juga Kanana bikin komik edukasi. Selain yang ini ada juga program jelajah komik kosmik yang ngajarin teknis dan industri perkomikan, dan ada juga komik merah putih emas versi pelajaran bahasa Inggris yang bahkan udah pakai kurikulum untuk sekolah beneran. Ditambah lagi nggak tahu deh, udah nggak kehitung kayaknya jumlah komik pendek Kanana yang ngasih lihat concern beliau sama pendidikan dan lingkungan di Indonesia. Oh ya, komik Cerdas Tanpa Jadi Ilmuwan ini dibagikan secara gratis dan bisa lu cetak sendiri. Kayaknya oke juga kalau komik ini dijadiin bacaan anak-anak di perpustakaan sekolah atau sebagai selingan buat lu yang sering baca atau ngedapetin ilmu dan informasi di internet atau sosmed gitu. Untuk linknya bakalan gue taruh di deskripsi, bareng link medsos dan karya beliau di platform lain juga. Dan di hari kemerdekaan ini, gue mau berterima kasih sama Kanana, karena udah jadi gerilyawati yang mau berjuang demi pendidikan Indonesia lewat komik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di review komik berikutnya. Dadah! Oh ya, nambahin dikit, karena gue dapet book fisiknya, gue mau ngasih tahu gimana bentuknya yang dicetak secara ofisial. Ya barangkali lu juga mau nyetak dengan kualitas yang sama. Jadi halaman dalamnya komik ini tuh di print pakai kertas art paper glossy, ya mungkin untuk kebutuhan karena komik ini full color. Terus untuk covernya sendiri, dia pakai kertas yang lebih tebal, mirip art paper tapi nggak glossy. Semoga nggak salah ya. Tapi kayaknya ini kertas art karton deh. Terus untuk jilidnya dia pakai jilid lem, jadi nggak susah kalau lu mau nyetak komik persis kayak versi ofisialnya.